cara mengecek umurnya itu dilihat dari berapa uang sakunya saat dia sekolah. Coba saya tanya ke Pak Nahar, pas dulu sekolah uang sakunya berapa? Saya dulu waktu sekolah SD itu Iya. uang sakunya 50 perak. 50 perak itu sudah membuktikan. Saya sudah dengan Pak Nahar. Gimana kabar Pak Nahar? Alhamdulillah. Baik-baik. Oke, alhamdulillah. Baik. Ini saya ada yang menarik dari Pak Nahar. Kalau saat ini di rumah Pak Nahar lebih disebut apa? Guru, orang tua, atau di rumah? Kalau di rumah biasanya lebih ke sisi orang tua banget atau guru? Saya kalau di rumah sebenarnya saya nggak bisa jawab ya. Kalau umpamanya kapasitas di rumah saya sebagai apa, ya saya jawab ya saya sebagai diri saya sendiri. Artinya ada yang mereka memanggil dengan sebutan Pak Guru lah, ada yang memanggil sebutan Ustadz lah, ada yang memanggil sebutan Mas lah dan lain sebagainya. Tapi saya menempatkan ya saya ya Nahar sesungguhnya gitu aja. Berarti walaupun di rumah itu nggak ada condong ke seorang guru atau seorang orang tua, berarti tidak muncul hal seperti itu. Jadi gini, saya nggak tahu kenapa ya, tapi Iya. yang jelas karena mungkin background dari orang tua saya, mungkin background dari orang tua Iya. saya yang notabene sebenarnya belum tua banget, Iya. dalam tanda kutip, tapi sedikit dituakan gitu aja. Iya. Sedikit dituakan. Artinya hal-hal yang terkait dengan kemasyarakatan, maka saya biasanya dilibatkan di situ. Itu aja. Berarti memang antara di rumah sama di luar rumah ada bedanya. Kalau di luar orang-orang lebih suka menjadikan sesepuh orang yang dituakan. Apa gimana itu? Jadi kalau di luar itu yang tahu persis Ya. bagaimana saya di rumah, maka kemudian yang dituakan itu muncul gitu loh. Berarti mengikuti. Jadi saya tidak tahu kenapa. Kayak mamanya di komunitas kita ya, kita di Pocimania. Memang secara umur saya mungkin lebih tua di antara mereka. Iya. Lah berangkat dari situ ya, kemudian secara sunatullah memang karena saya memang usianya di atas mereka, maka saya dituakan di situ. Itu aja sih Mas. Kalau ngomong masalah komunitas, berarti ada sesuatu yang dituakan, ada sesuatu yang dipimpin. Kalau teman-teman mau tahu sebetulnya ini, kalau saya menyebutnya sebagai founding father, benar atau enggak? Founding father. Iya, founding father. Founding fathernya apa dulu Mas? Kalau brand yang nempel di Pak Nahar kan lebih ke komunitas Pocimania. Iya. Sebetulnya memang menjadi pendiri atau memang ada desakan-desakan dari orang lain untuk membuat sebuah komunitas, yaitu komunitas Pocimania, atau ceritanya itu gimana tentang komunitas yang memang melekat dari Pak Nahar sendiri? Jadi begini, kalau saya tidak mau mengatasnamakan bahwa saya adalah founding father. Iya. Tapi memang adanya, kalau dikatakan komunitas ya komunitas. Iya. Dalam hal ini Pocimania ya. Iya, betul.
yang ada di Kabupaten Tegal itu berangkat dari sharing kami. Sharing kami. Ya. Waktu itu sebenarnya ada beberapa orang. Pertama kali adalah muncul di grup Facebook pada waktu itu, kemudian saya minta dimasukkan dalam grup WA, terus kemudian kami ngobrol di grup WA. Waktu itu yang memandegani sebenarnya ada salah satu dulur saya, itu namanya Cak Samsul Sus Coklat. Saya katakan pendek itu Cak Samsul Sus Coklat. Wasilah saya bisa kemudian masuk di grup WA Poci yang pada waktu belum muncul ya, belum muncul, baru sebatas obrolan-obrolan itu memang wasilahnya ya Mas Samsul. Maka setelah kemudian masuk di grup WA, kami dari obrolan-obrolan itu berencana untuk ayo kita kopdar, ayo kita ngobrol bareng. Masalahnya di antara kami itu ada yang sudah kenal, ada yang belum. Kayak saya sendiri baru kenal di situ. Nah, maka kemudian dari respon-respon di grup WA itu kemudian kita kopdar di Golden Coffee, Golden Coffee itu tadi. Dari responnya banyak, cuman yang kemudian diri Rizkyani hadir itu kira-kira 7 orang aja. Makanya 7 orang itu sebagai apa ya? Momentum kita di situ cuman ngobrol bareng. Ada Kang Ajis, ada Yifahmi, ada Mas Reza, ada Mas Samsul, ada Mas siapa namanya Kang Ali. Berapa Mas? Itu udah berapa Mas? Ada 7. Ada 7. Lah, itu kemudian kita berencana ayo kita berangkat dari concern yang sama ya, concern yang sama. Melihat dari daerah-daerah lain sudah ada simpul. Disebutnya simpul ya. Simpul waktu itu kita masih bingung mau nyebutnya simpul kita itu apa. Ada yang mengusulkan bebrayan, ada yang menyimpulkan poci syafaat, ada yang mengusulkan poci ma'iyah, macam-macam lah. Maka kemudian kita menyetujui mengambil salah satu yaitu Poci Ma'iyah. Salah satu koordinator ya menyebutnya. Mas Sabrang itu Sabrang Noileto itu koordinator simpul pusat ya. Iya, Mas Sabrang. Dia itu pernah mengatakan Ma'iyah itu bukan seperti organisasi. Tidak ada ketuanya. Sebetulnya koordinator itu bukan jadi ketua sebetulnya kan. Jadi kalau di Ma'iyah ya, kalaupun umpamanya di Ma'iyah itu bukan organisasi, tapi tetap bagaimanapun juga ada satu kebijakan, ada satu instruksi yang harus kita sepakati bersama untuk kita ikuti gitu loh maksudnya. Tapi tidak seperti, makanya saya menghargai di Ma'iyah itu tidak seperti kayak organisasi. Kalau di organisasi kan kita bisa mempreser dari seluruh pengurus yang ada di jajaran, kita bisa mempreser. Iya. Tapi di Ma'iyah nggak ada preser-preseran. Yang penting kita membangun kesadaran bareng untuk memulai gitu loh. Kesadaran untuk memulai. Makanya ya koordinator ya penting. Cuman fungsinya tidak seperti kayak koordinator organisasi pada umumnya. Pada umumnya iya. Karena kalau menurut saya landasan pertama adalah apa namanya ya, kesadaran kita kalau anak-anak khususnya di Pocimai biasanya bilang kesadaran fardu kifayah, artinya yang tidak lengkap kita lengkapi, berusaha untuk seperti itu. Tapi tidak ada paksaan, tidak ada pressure apa-apa. Biasa saja. Itu seperti itu. Kalau di dalam komunitas ini yang unik Ma'iyah itu adanya suatu pemimpin atau koordinator menyebutnya, tetapi di dalam lapangannya atau di dalam kerjanya itu memang tidak ada sebuah otoriter atau kebijakan yang harus dituruti. Seperti halnya ungkapan seperti gelem tandang
Iya, gelem tandang. Lah itu uniknya di Maya, atau bukan uniknya, istimewanya di Maya seperti itu, yang jarang ada di organisasi lain. Ini bukan berarti endorse ya? Endorse atau melemahkan organisasi yang ada. Enggak. Karena memang nyatanya seperti itu. Maya memang baik dari Maya yang simpulnya besar atau Maya yang simpulnya kecil, rata-rata memiliki pemikiran yang seperti itu, melengkapi yang tidak ada. Kesadaran kita untuk tandang, benar. Kesadaran kita untuk tandang. Ketergerakan hati kita untuk melengkapi yang tidak lengkap gitu loh. Tidak ada perasaan dari atas kan sama sekali. Kalau sekedar perasaan itu, kalau menurut saya, ketika umpamanya ada koordinator atau mungkin saya meminta sesuatu, itu kan bahasanya kan mempertanyakan kembali atau mungkin apa ya? Ya karena kita hubungannya sudah kayak hubungan sebuah kemesraan, hubungan kemesraan. Jadi ya jangan tahu sendiri bagaimana kita saling membuli di grup WA umpamanya. Saling membuli di grup WA. Dan tua tidak mudah semua kena bully semua. Ya karena memang kenyataannya kalau seandainya sudah kenal, sudah tahu, ya seenak ngomong apa makanya aja. Bahasanya adalah bahasa kemesraan. Makanya bukan bully sahabat ya bisa kan kayak gitu. Dan itu tidak ditemukan di organisasi atau di pekerjaan-pekerjaan yang ada. Rata-rata di dunia pekerjaan sudah kaitannya dengan kepentingan, saling sikut dengan lainnya. Persis. Kita nggak ada kepentingan apa-apa. Iya. Berangkat dari apa sih ya? Masih dikalap apa? Orang sih dikalap belas. Kalap gini orang duitnya belas. Jabatannya jabatan apa kono? Orang jan wagus pokoknya. Dan ada kepentingan sama. Makanya pertama kali kita buat simpulkan. Teknya kayak gini, yang tidak berkepentingan silakan masuk. Yang tidak berkepentingan silakan masuk. Artinya apa? Itu yang pertama kali yang memunculkan itu Kang Isal. Tidak tahu dapat dari mana. Yang tidak berkepentingan silakan masuk. Karena biasanya ini kan udah biasanya ya, kan udah biasanya. Ketika ada sebuah komunitas, ketika sudah ada sebuah paguyuban, perkumpulan, maka biasanya ada tendensi tertentu. Iya betul. Umpamanya si A aktif di sini, ternyata next time dia nyalek, karena ada kepentingan. Ada kepentingan. Dia bikin komunitas ini ternyata ada kepentingan apa gitu kan? Biasa. Saya nggak mengatakan semua seperti itu, enggak. Cuman biasanya ada yang seperti itu. Tapi di kita itu enggak ada sama sekali. Kepentingannya apa? Orang penting belas orang. Itu seperti itu. Perasaan Panahar sendiri kan tidak pernah kebayang kalau seandainya saat ini Panahar kecimpung atau bergelut di komunitas. Sebetulnya kan nggak ada bayangan ke arah seperti itu, atau memang sebelum adanya Ma'iyah atau memang berlatar belakang sebagai organisasi, pernah ikut organisasi, punya keinginan untuk mendirikan sebuah komunitas, mendirikan sebuah gerakan atau perkumpulan sebelumnya tidak ada sih Mas, tidak ada organisasi ke situ. Maka saya melihat yang sekarang saya jalani ya, di Ma'iyah sebagai proses belajar saya. Walaupun seperti ini masih ingin belajar. Ya jelas, namanya orang kan belajar sampai kapan. Di Ma'iyah juga saya belajar, di Ma'iyah saya banyak belajar sekali. Rumang samu kan ngarep jadi penyaji mamane. Kok ora kudu sinau ya, kudu sinaune pol kae. Ndase peng-pengan ditakoni kan dengan Mas Oki tahu sendiri. Judul yang aneh-aneh kan. Judul donganok, temane donganok, temane gumoh. Temane apa maning Mas ya? Wah, anti mainstream temane. Lah ketika
ada tema seperti ini, saya ditugasi anatomi saya di depan mamanya ya, Iya. sebagai penyaji. Paling tidak kan ada sesuatu yang akan saya pantik di depan, akan saya obrolkan di depan. Tapi dengan tema seabsurd itu, kalau menurut saya, kan harus sinau ini apa yang dimaksud apa. Minimal untuk yang mendengarkan ada yang didapat. Iya, minimalnya mendengarkan biar maksudnya seperti ini. Walaupun antar penyaji kadang ketika temanya tema seperti itu kan biasanya juga sudut pandangnya beda-beda. Berbeda. Sudut pandangnya saya, sudut pandangnya teman saya, sudut pandangnya yang lain itu kan beda-beda karena memang tema itu menurut saya kalau seandainya menemui salah satu tema yang kalau menurut saya tema yang absurd itu tadi kan sudut pandangnya masing-masing. Orang kayak tema pada umumnya lah. Kalau pengajian temanya kan Sesuai dengan hari itu. Kalau haji ya kaitannya dengan haji. Kalau Maulid, Muharram, Fadilah, Muharraman itu kan. Ini temanya kan luar biasa dahsyat, peng-pengan yang sirah, spektrum apa cahaya, spektrum cahaya. samudra cahaya apa ini? Makanya saya anggap ini sebagai proses belajar kita, baik belajar belajar secara materi itu ya, materi itu, dan belajar banyak hal ya saya di situ. Dan keinginan untuk bikin komunitas apa itu tidak sama sekali. Orang sekarang gini, ngurip-nguripi sing wis ana itu luar biasa sekali sebenarnya. Iya betul. Kenapa harus cari komunitas lain? Ngurip-nguripi sing wis ana Yang sudah ada yang luar sudah biasa. ada di rumah, dimanfaatkan dengan baik, diistiqomah dengan baik. Iya. Wis dasar aslinya. Nggak usah kemudian neko-neko bikin sesuatu yang baru. Tinggal istiqomah yang sudah ada. Kalau memang itu baik kan lebih baik. Saat ini kan sedang dalam masa pandemi. Pocimaya ini selama masa pandemi ini kegiatannya ngapain, Pak? Sebenarnya kegiatan di Pocimaya sendiri sebenarnya itu sama. Artinya kegiatan mingguan. Kalau yang maiyahnya sendiri Mbah Nun kan saat ini masih libur karena Iya masih libur, cuman kan di simbol-simbol biasanya masih tetap berlangsung walaupun dengan cara yang seminimalis mungkin, tapi tetap berlangsung kayak umpamanya di Bambang Wetan lah, kayak umpamanya di Mojopat Syafaat ya, Gambang Syafaat lah. Cuman yang saya belum dengar Kenduri Cinta. Iya. Kenduri Cinta itu Karena di Jakarta. Iya di Jakarta, makanya kalau di Gambang Syafaat kan ada walaupun dengan minimalis sekali. Iya. Tapi sempat streaming di YouTube, kemudian Mojopat Syafaat juga ada. Lah di Pocimaya itu baru bulan kemarin. Baru bulan kemarin kita memformulasikan dengan cara yang baru. Bertempat di rumah Tafid itu kan ya hampir-hampir sama dengan yang sudah tadi disebutkan tadi, masalah di Gambang Syafaat, di Mojopat Syafaat. Kita dihadir cuman beberapa, kemudian ada penyaji di depan, kemudian ada tema, cuman bedanya direkam nanti diupload di YouTube. Dan kegiatan-kegiatan mingguan juga masih tetap ada. Mandor itu tadi Maya on the road dan di Gubuk Sholawat setiap akhir bulan juga masih tetap berlanjut. Ya harapannya sih sekalipun ada pandemi tetap rutinitas seperti itu tetap berlangsung. Bisa dibayangkan Mas, kalau seandainya mandek total. Iya betul. Mandor tidak ada, kegiatan Gubuk Sholawat tidak ada. Terus kemudian mau ada kegiatan buladan. Parah. Mengkomunikasinya gimana? Terus saya yakin teman-teman rindu. Memang benar. Teman-teman kangen, seminggu orang ketemu kangen paling saat ini ketemu. saya benar-benar memanfaatkan Makanya. dengan ini, Pak. Jelas paling orang mandiri itu ajang kita untuk temu kangen lah. Terlepas dari mandiri makan dan orang lo ya. Iya. Apa yang jelas ini sebagai kopdar kita untuk temu kangen, ngobrol santai.
seberapa menariknya itu maknya kalau dari sudut jenengan itu selama ada di dalam makya atau di Poci Makya, menariknya makya itu sebetulnya apa dari cara pandangnya jenengan? Jadi sebelumnya saya cerita dulu. Iya. Saya mengenal Makya itu tahun 2009 ya. Iya. Tahun 2009 itu berawal dari adik saya itu di laptopnya itu download Sinau bareng. videonya Mbah Nun itu banyak sekali. Kemudian saya tonton. Sebelumnya saya udah kenal dengan Mbah Nun, sudah kenal. Cuman baru intens mendengar dan melihat virtual dari iya. Baru mendengar apa yang dia bicarakan itu dari video. Dari video adik saya itu tadi. Kemudian saya lihat, loh kok wah, mantap ini, artinya mantap. Sudut pandangnya berbeda. Mbah Nun itu ketika berbicara sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Yang anti mainstream. Saya katakan anti mainstream, artinya apa? Tidak pada umumnya. Maka saya melihat, oh, ini sebagai bahan baru ini. Sesuatu yang baru ini. Maka ketertarikan saya mulai dari situ. Kemudian sampai ketika saya di sekolah itu kan saya download terus, download. Jadi saya ngajar itu saya pasang notebook, saya ngajar tinggal download kan. Makanya teman-teman di SMA itu kan udah tahu kalau anak sinahar ya mesti internet lemot karena apa? Saya sekali download itu berapa? 5 kali sekali download 5 itu durasinya 5 jam, video 5 jam, 2 jam. Itu kapasitas 850 mega sampai segitulah. Makanya kalau pulang ngajar, habis ngajar saya lihat full, nanti cari lagi. Nanti saya setel setiap malam, kalau mau tidur saya setel itu sambil dengerin. Paling tidak sambil tiduran saya dengerin gitu kan. Sampai seperti itu ya. Sama seperti itu. Saya itu hasil downloadan saya di SMA itu nyampe 10 giga. 10 giga masih ada. Itu dari tahun 2010 saya sudah mulai sibuk download. Tapi sekarang tidak pernah karena saya langsung streaming biasanya, streaming di YouTube. Lah, berangkat dari sini maka nyambung dari kisah pertama tadi. Saya berpikiran, wah kalau seandainya ada Simpul di Tegal kayaknya enak ya. Kita dari kesukaan yang sama kemudian kita kumpul. Ya sebenarnya sama dengan yang lain lah, umpamanya Mas Oki senang sepeda. Akhirnya kumpul dengan orang yang suka sepeda. Orang yang suka dengan burung kumpul dengan orang yang sama-sama suka burung. Akhirnya kita tersalurkan. Tapi lebih dari itu, saya melihat di Makya itu dahsyat ya. Artinya dahsyat di simbol-simbolnya ketika mengadakan gelaran itu semua unsur masuk di situ. Unsur dalam hal artinya gini. Semua siapa saja itu bisa masuk di situ. Ya betul. Apapun profesinya, apapun bidang yang dia geluti, latar belakang yang dia miliki, semua bisa didisut dan semua bisa manggung. Maka yang biasa Mas Abraham katakan kan, kita lihat apa yang benar bukan siapa yang benar. Betul. Kita bareng-bareng untuk sinau di situ. Kita bisa ketika kita mendengarkan mamanya dari salah satu orang yang berprofesi sebagai apa, kita lihat sesuatu yang baik dari dia, maka kita ambil. Makanya khusus di PM sendiri ya, sebenarnya kita welcome sekali kalau seandainya ada yang pengen maju ke depan, mengutarakan, bercerita apa ya, backgroundnya apa, backgroundnya pengamen ya, backgroundnya dia pelukis lah, backgroundnya
apa namanya dancer lah, backgroundnya organ tunggal mamanya. Iya. Dia menyampaikan sesuatu hal yang bisa diambil sesuatu yang baik, ya silakan saja wong kita sinau bareng di situ. Makanya kan angger makian darane pengajian ya memang bukan darane pengajian yang memang di situ ada ayat-ayat Quran yang muncul, di situ ada tawasulan. Darane musikannya memang lengkonan musike. Dikatakan ruang diskusi ya. Di situ ada diskusinya. Darane stand up komedi kadang anak sing kayak kue yang lucu di dalamnya. Dan bisa dibayangkan acara jam 8 selesai jam 1 iya. malam. Sudah ganti hari kan berarti kan. Kita berangkat dari Jumat nih jam 8. Selesai sudah ganti hari. Kita pulang jam 3 hari Sabtu. Mana ada pengajian kayak gitu. Itu tradisi dari mana dimulai jam 8 selesai jam 2 itu nggak normal dengan perkumpulan yang ada. Memang kalau menariknya saya seperti itu. Luar biasanya mereka yang hadir di Ma'iyahan itu begitu kuatnya duduk menahan kencing. Ada salah satu penulis yang menyinggung orang Ma'iyah itu luar biasa, luar biasanya kayak dalang mas, kayak dalang. Iya betul, menahan kencing dari jam 8 sampai jam 3 pagi demi mendengarkan, demi sinau bareng. Luar biasanya seperti itu. Yang menarik dari Ma'iyah seperti itu. Terlepas dari itu anyway, komunitas ini kan berjalan dengan cuaca yang berganti-ganti atau dengan keadaan orang yang berbeda-beda. Kalau nyenengan atau panahar ini terpengaruh dengan seperti itu atau memang di Poci Ma'iyah cuacanya sama terus nggak ada berganti? Kalau komunitas yang ada atau organisasi yang ada kan suasana atau cuacanya kan bisa berubah-ubah. Kalau dari Ma'iyah ini atau Poci Ma'iyah? Ya sebenarnya ya kalau di Poci sendiri ya cuaca kan sebenarnya sama. Ya. Cuman saya melihat gini. Kalau seandainya ada orang yang mungkin. Iya. Kalau ada orang yang merasa jenuh, maka ambil jarak sedikit saja dulu. Iya. Aku ngerasa bosan guys. Ambil jarak sedikit. Maka ketika kita menjaga jarak, maka di situ pasti nantinya akan timbul kerinduan. Ya. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Tapi kalau mamanya ya dalam konteks yang berbeda, contohnya mamanya di Poci Ma'iyah sendiri penggiatnya kok berganti-ganti, ya nggak berganti-ganti sih, nggak berganti-ganti. Artinya gini, terkadang ada yang saya melihat di Ma'iyah kok enak ya, aku pan mulai aktif lah ngono lah. Lah maka secara otomatis dia kemudian menjadi penggiat. Ini menurutku sangat alamiah sekali, sangat alamiah sekali karena ya biasa tambal sulam ki biasa. Cuman saya mengartikan mereka yang untuk sementara ini kok tumben ya lawas sorak mangkat. Itu kemungkinan lagi jeda sebentar, pause dulu. Maka suatu ketika nanti akan play lagi. Tapi bukan berarti kemudian dia mundur alon-alon, itu enggak. Kalau saya melihat sih bukan mundur alon-alon tapi jeda, pause, jaga jarak. Kemudian nanti ada timbul kerinduan lagi, maka dia akan play lagi. Ini menurut saya, menurut kacamata saya sih seperti itu. Tapi biasanya sesuatu kerinduan atau rasa shock itu melihatnya itu dari jarak jauh sebetulnya. Melihatnya itu dari jauh-jauh. Memang dalam kenyataannya dia itu menjauh, tapi di jarak jauhnya dia itu melihat, oh ternyata sudah berubah, ternyata sudah ada perkembangan, ternyata sudah ada kemajuan. Biasanya seperti itu, rata-rata kalau anak muda biasanya seperti itu. Ya benar. Berarti ya benar kan, berarti kan panjenengan berarti menyepakati juga kan? Iya. Artinya ketika kita kok nyong kayaknya kudu ngambil jarak nih, biar ada kerinduan ini sebentar. Makanya tadi
rutinitas kita Iya. setiap mingguan itu sebagai minimal pengobat rindu lah, Iya. minimal itu. Kalau jenengan ini kan sudah backgroundnya seorang organisasi ya? Atau pernah ikut keorganisasian di mahasiswa mungkin pernah ikut. Saya di mahasiswa itu dulu ya di PMI sama di lembaga penerbitan mahasiswa di jurnalisnya saya. Ya sebenarnya banyak sih, cuman saya Lebih fokus ke lebih PMI. fokus ke ekstranya itu ke PMI, kemudian ke intranya di Kalau dari LPM-nya. jenengan sendiri, seseorang yang pernah ikut organisasi, betapa pentingnya ketika sudah keluar dari perkuliahan atau dunia pendidik sekolah itu, seberapa pentingnya ketika sudah keluar dari itu harus ikut organisasi lagi, atau cukup di ranah perkuliahan selesai ya sudah nggak usah ikut organisasi lagi, atau kalau dari jenengan seperti itu Jadi- atau memang Jadi gini, kenapa terkadang kita harus ikut organisasi, karena di organisasi kita mempelajari banyak karakter. ya Di organisasi kita mengasah banyak skill. Seorang organisatoris biasanya dia punya skill yang tidak dimiliki sama orang yang tidak pernah berorganisasi. Dan ini proses. Maka anak-anak mahasiswa idealnya memang ikut berorganisasi. Lah ketika di rumah dia mengejawantahkan, Ya. mengaplikasikan apa yang didapat di organisasi, karena polanya ya sama, polanya sama persis. Dinamikanya organisasi apa sih? Biasanya di dalam organisasi itu polanya sama persis dimanapun. Umpamanya misal, terkadang rapat, undangan jam 7, datang jam 9 mamanya. itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Kemudian undangan 50 yang datang cuma 20 mamanya. Karakter orangnya juga hampir sama dengan yang ada di masyarakat banget. Bagaimana kita kemudian Harus menanggapi. macam-macam lah. Di organisasi kita belajar untuk mengadakan sebuah event mamanya ya. Ya. Ketika kita di rumah, yang gampang sederhana saja wis. Orang yang tidak pernah berorganisasi, ketika di rumah kemudian dia mau mengadakan sesuatu, Ya. dia mungkin bingung. Dimulai dari mana? Membuat perencanaannya seperti apa, bingung Iya, semua. betul. Ini ada mau kegiatan puasa Ramadan, nyimpan kadang, apa ya kegiatan apa ya, bingung sekali. Makanya akhirnya saya melihat tumpul akhirnya, karena skillnya nggak dilatih ketika organisasi. Maka biasanya anak-anak yang aktif di organisasi semenjak SMA di perkuliahan dia juga aktif organisasi biasanya. Trennya seperti itu, trennya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Maka yang di SMA malas berorganisasi biasanya kalau meneruskan ke perguruan tinggi juga biasanya ya akhirnya ya Mengikuti dengan yang sebelumnya. iya, aras-arasan karena ngapain sih organisasi, capek secara materi ya rugi, secara waktu ya rugi. Teman lain bisa main, dia harus rapat loh man. Iya. Sangu akhirnya bisa bengkak karena harus pergi ke sini. Tapi kan dia mendapat keuntungan secara imateri. Dan ini mungkin yang tidak dipahami sama mereka yang enggan untuk berorganisasi. Intinya kalau kemudian pulang di rumah itu sebagai aplikatif, mengaplikasikan yang sudah didapat pengalaman berorganisasinya ketika di rumah itu sangat luar biasa sekali. Kalau dari sudut jenengan berarti begitu pentingnya orang mengikuti organisasi atau ada di suatu komunitas. Penting banget. Karena itu tadi alasan itu tadi. Ini saya bicara
tadi dari sudut pandang bicara organisasi mahasiswa ya, Iya. organisasi mahasiswa. Tapi kalau bicara organisasi dalam skala yang lebih luas lagi, ya itu lebih penting lagi karena paling tidak kita minimal kita berinteraksi sosial, paling Iya. tidak kita memahami karakter orang, lebih bisa memahami. Wong yang umumnya orang organisasi, cara interaksinya mungkin Beda. Bahkan Orang- dari orang- level terendah di keluarga itu sudah termasuk organisasi. Nah iya, dari level terendah ke organisasi. Maka ya penting juga lah. Jenengan ini di dalam komunitas Ma'iyah ini, impact yang harus ada di komunitas Ma'iyah itu harus terencanakan, harus ada atau memang berjalan saja. Ada aksi reaksi. Kalau dari kita melakukan ini ya otomatis yang ingin ada reaksinya seperti ini gitu. Atau ya jalan aja, yang penting kita melakukan sesuatu kebaikan, diterima atau tidak ada impactnya dari kita, dari Ma'iyah, ya biarkan. Kalau di Ma'iyah sih, kalau menurut saya minimal impact yang didapat adalah nilai-nilai Ma'iyah yang sudah disinoni bareng. Ya. Paling tidak kita bisa mengambil itu, minimal gue lah. Target orang muluk-muluk. Ma'iyah tidak bisa dilepaskan dari sosok Mbah Nun namanya ya. Jelas anak-anak Ma'iyah biasanya sering melihat streamingannya Mbah Nun, sering melihat, membaca catatannya Mbah Nun. Maka paling tidak apa yang beliau sampaikan, nilai-nilai itu bisa aplikatif. Ya. Cuma tidak ada target kayak organisasi ini target harus sekian, ini target enggak. Enggak ada. Cuman impact tetap harus ada. Minimal Capaian juga, harus ada. Iya, untuk diri sendiri mungkin. Iya, capaian harus tetap ada. Cuman nggak ada target sih. Kalau jenengan pernah mendengarkan nggak dari Ma'iyah itu punya stereotip, yaitu jangan kagetan. Iya. Setuju nggak kalau jangan kagetan? Stereotip dengan jangan kagetan. Kalau kita kan tidak terlepas dari kaget, tapi orang-orang itu punya stereotip dengan Ma'iyah. Ma'iyah kok kagetan, Ma'iyah kok gumun kan? Jadi gini. Kalau maksudnya, saya gimana ya? Iya gimana? di Ma'iyah itu kita diajarkan untuk berpikir menyeluruh. Iya. Kalau kita mengambil gambar itu dari jarak jauh sehingga akan kepotret semua. Iya. Orang yang terkadang kagetan, Iya. orang yang terkadang gumunan, itu karena membidik dari satu sudut. Namanya contoh gampang. Bocah sekolah maling. Iya. Kalau saya ngelihat gini, bocah sekolah maling. Wis kondisi kowe bocah sekolah kowe anaknya siapa? Terus Iya. bisa maling. Pertanyaan itu beruntun ngono loh. Iya. Sehingga ketika kita ada pertanyaan beruntun, oh jebulin bocah kowe bisa maling karena memang orang dua HP, sementara karena dia maling HP mamane. Iya. Sementara kewajiban di sekolahan dia harus PJJ. Orang luarnya notabene berasal dari keluarga tidak Ya, mampu. Ketika sudah mempunyai modal jawaban-jawaban seperti itu, akhirnya kan kita nggak kaget. Orang yang kagetan itu langsung spontan itu langsung menjudge bahwa oh itu salah, ya kondisi. Ya. Dia melakukan seperti itu karena apa dulu? Nah, makanya saya tadi menganalogikan potretnya harus kita lebih jauh lagi sehingga kita membidik gajah ya utuh. Gajah itu ya belalainya panjang, badannya besar, buntutnya kecil mamanya, kupingnya lebar, nggak dari satu sudut dok.
Kalau dari sudut kita menyimpulkan bahwa gajah itu badannya besar. Iya. Udah titik. Itu seperti itu. Makanya loh, di maya kita sudah diajarkan belajar untuk memahami secara lebih lengkap, jangkep, ya. Iya. Kok kagetan? Ya biasa baik sih. Tapi jujur susah untuk melepaskan hal kagetan seperti itu. Susah karena gimana? Kenyataan yang ada memang kita lebih sering ke-trigger atau lebih sering ke bawah. Wah, ada kejadian contoh gini yang ya enggak baru-baru banget lah, udah lama. Seperti klepon itu. Klepon itu kan sebetulnya isu-isu tahunan, hal seperti itu isu-isu tahunan. Tapi kita juga di media sosial sering ke-trigger, kaget. Sana kenapa ini klepon masuknya ke agama, ke sini? Itu kan sebetulnya kita ini sudah paham ini isu tahunan yang kaitannya dengan politik, dengan ini itu. Tapi mudah terbawa. Seperti isu kalau mendekati Desember ya. Iya, itu isu tahunan kita sudah tahu, tapi entah gimana masyarakat atau saya sendiri gampang terbawa dengan hal seperti itu. Makanya kalau saya ngelihat ya kayak isu-isu kayak gitu. Saya kadang saya anggap hiburan kecil aja sih. Iya. Hiburan kecil aja. Masalah klepon kok dirame-rame kayak di viral-viralan. Iya. Ternyata kan akhirnya kan sumbernya nggak jelas juga kan ternyata kan. Iya. Yang memposting siapa kan akhirnya ketahuan juga ini sengaja untuk apa. Ya saya anggap wis sosmed di sini dagelan toh. Sosmed di sini dagelan toh. Di sini hoak sama faktanya itu hampir imbang atau mungkin banyak hoaknya. Karena lagi-lagi ya ada unsur pansos juga, panjat sosial, semacam-macam lah. Makanya orang dianggap serius dunia kayak dolanan tok. Hanya tempat bermain. Nah, guyonan tok itu. Tempat minum kopi dunia mampir. Terlepas dari yang rame di media sosial, dari Ma'iyah sendiri punya atau punya cara memandang hal seperti itu atau punya tidak? Atau sama dengan ya udah jangan kagetan, cuman cukup seperti itu? Saya secara pribadi ya saya mengambil kesimpulan bahwa dunia diajari seperti itu tadi, Mas. Iya. Kalau memahami sesuatu itu yang jangkep, yang menyeluruh, jangan parsial. Iya. Semua sisi itu dilihat. Karena kalau tidak melihat semua sisi, maka kesimpulan yang diambil bisa akhirnya menghakimi. Gak objektif. Iya. Berpikir objektif adalah berpikir ketika sesuai dengan kenyataan. Iya. Sesuai dengan faktanya. Betul. Karena perbuatan segala sesuatu itu pasti punya alasan, punya landasan. Sama halnya gini, Banun sering ngomong kayak gini. Perbuatan baik pun kalau seandainya penempatannya nggak baik bisa jadi madorot. Perbuatan baik yang penempatannya salah maka bisa jadi tidak baik. Contohnya dikir itu baik. Iya, baik. Di masjid itu baik. Baik. Tapi kalau kemudian ada perintah gotong royong, bersih selokan, bersihin tempat halaman-halaman yang banyak rumputnya, sementara dia sibuk di masjid terus, itu jadi nggak baik. Padahal itu baik, tapi ketika ditempatkan pada konteks yang tidak baik, bisa jadi tidak baik. Di sini lagi kerja bakti, di sini lagi wiridan, terus di masjid, kan ini kontraproduktif. Iya, betul. Tembelek itu tidak baik, mendil itu tidak baik. Iya. Kalau dijejerkan sama kopi. Iya. Tapi kalau teh mendil buat tanaman itu jadi baik. Baik. Nah, hal-hal seperti itu kilo. Makanya kita harus jeli kudu muktadul hal, kudu bisa menempatkan sesuatu. Banyak sih hal-hal seperti itu, banyak sih.
kita jangan, sampah itu baik loh. Iya betul. Sampah itu jangan, makanya saya ingat jangan ada kata-kata membuang sampah. Tapi apa Mas ya? Menaruh. Menaruh. Amat kesan membuang itu Kesannya hanya unfaedah. Tapi kalau menaruh itu suatu saat bisa menjadi faedah. Itu seperti itu. Loh, apa namanya? Ya contoh gampang itu tadi lah. Sampah kan kesannya ya sampah kotor. Tapi ketika dibuat pupuk menjadi humus, maka ini menjadi sesuatu yang baik juga. Sesuatu itu harus ada tempatnya. Seperti dengan pisau. Pisau itu kalau di tangannya siapa dulu? Kalau tangannya koki ya nanti jadi masakan. Kalau di tangannya tukang jegal ya nanti bisa jadi sapinya mati. Iya. Tapi kalau di tangan para penjamret bisa jadi bahaya. Itu seperti itu. Kalau Ma'iyah ini kan sebetulnya saya bilang udah final, udah selesai, ya pasti tidak jauh dari kekurangan-kekurangan. Tapi kalau di sudut pandang saya sebetulnya itu Ma'iyah sudah final, sudah selesai. Ya di dalamnya ada gotong royong, ada ketika ada yang susah kita harus saling bantu. Sebetulnya kan memang adanya agama kan seperti itu. Ya, sebetulnya di Ma'iyah kalau menurut saya sebetulnya dengan konsep seperti itu sebetulnya sudah final, sudah minimal dengan sedikitnya pemikiran-pemikiran seperti itu bisa membantu dalam hal kecil ya bisa membantu lingkungannya sendiri. Kalau dalam lingkup besar bisa membantu negara. Makanya aktualisasi dari nilai itu berangkat dari lingkungan terkecil dulu, dari keluarga dulu. Contoh mamanya ya, di masa pandemi ini kita sudah berbuat apa? Iya. Gak usah berbicara skala nasional lah, gak usah berbicara skala besar. Skala terkecil aja dulu wis. Kamu sudah melakukan apa? Itu nanti kita bisa merambah ke konteks-konteks lain. Kita tahu kita mengambil nilai gotong royong, kita bisa mengambil nilai perseduluran. Itu kan bisa diaplikatifkan macam-macam. Kalau Ma'iyah sendiri memang ya sudah cukup dewasa lah untuk tidak harus disuruh melakukan ini, melakukan itu. Sudah cukup dewasa. Apa yang harus dilakukan jamaah Ma'iyah ya kalau bisa lakukan itu ya dilakukan. Kalau tidak bisa ya minimal membantu dengan doa atau minimal dengan memberi semangat. Bahasa kemana ini Mas? Kalau kamu tidak bisa berbuat banyak untuk orang lain, kalau kamu tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal kamu jangan bikin ruwet. Iya betul. Itu sebetulnya memang sebuah poin untuk kalau tidak bisa ya udah nggak usah ikut campur. Nggak usah bikin. Orang bisa ngain solusi, lebih ruwet. Iya. Kalau katanya Bu Tejo tuh nggak solutif. Itu Bu Tejo. Memang benar. Orang gak berubut ki memang ya sepintas ki kayaknya gampang tapi ya angel juga. Pemanen nang sosmed ya Mas. Iya. Wah ini ribet tuh di sini. Jan pirang-pirang masalah pirang-pirang teman. Wis sing penting andang orang bisa dadi wong solutif ya paling orang sang gawe ribet, orang sang gawe orang sang gawe masalah. Ono wis start. Itu filter yang benar-benar filter kayaknya dalam konteks konkret ya, dalam konteks konkret umpamane kon dadi anak orang bisa bantu wong tua. Iya. Durung bisa nyenengna wong tua, durung bisa nyenengna. Paling ora aja gawe jengkel wong tua. Lah iki kan aplikasinya kan banyak sekali aja gawe jengkel wong tua. Wah, ya kowe misalnya bisa dipahami. Wah, wis luar biasa dahsyat kowe. Wong tua biasanya anggere iki jengkel, piye carane beda jengkel. Kowe luar biasa. Suwe-suwe bisa jadi manfaat, suwe-suwe bisa jadi wong sing nyenengna wong tua.
Iya kok. Itu dapat Becek poin. dari Maiyah. Iya. Kan sering saya mendengar seperti itu. Yang sering mendengar kan kayak gitu tadi. Apa namanya? Yang misalnya orang bisa gawe manfaat karo wong ya paling ora aja gawe urus-urus terus deleng apa sih bener lah ojo siapa sih benar. Deleng siapa sih bener. Terus memahami sesuatu itu secara menyeluruh. Jangan dari satu sudut pandang toh. Maka kesimpulannya akan berbeda masalahnya. Jangan kagetan itu berawal dari situ kalau menurut saya. Selain beliau juga seorang guru atau pengajar, tetapi beliau juga aktif di dunia luar, yaitu di komunitas Pocimaya. Untuk Pocimaya sendiri untuk tahun ini atau next year ada project apa atau punya keinginan apa? Kalau harapan secara pribadi sih mungkin saya nggak muluk-muluk. Kalau keinginan pribadi saya sendiri, yuk bareng-bareng di donga. Iya. Ben masuk lagi bisa istiqomah. Nyong ya bisa istiqomah. Dulur-dulur yang lain bisa istiqomah. Artinya istiqomah kita paling tidak bisa membersamai. Kalau nggak bisa setiap minggu ya paling ora setiap bulan lah. Iya. Setiap bulan ora bisa ya minimal orang bulan dipisah wis. Tapi ada sebuah keniatan yang dibangun dalam diri bahwa nyong pengen nekanin teman cuman karena anak undur sari kemudian saya nggak bisa datang. Tapi kan berarti sudah ada keniatan. Iya. Kalau sudah tertanam di situ, maka insya Allah ya akan terus berlangsung. Masalahnya zaman pandemi dari mulai bulan April, Mei, Juni itu kan vakum. Vakum. Jadi murni tidak ada kegiatan apa-apa, cuman sekedar antar penggiat saling ketemu tapi wis biasa. Cuman secara gelaran kan tidak ada sama sekali. Maka saya khawatirnya secara pribadi saya khawatirnya barangkali dari jamaah-jamaah yang sudah biasa ikut gelaran gue cuma ya ki selaka maning mamane selaka maning. Karena banyak juga yang tanya, ini ada gelaran lagi apa anda? Makanya saya monggo donga bareng-bareng, mudah-mudahan para penggiat istiqomai untuk bareng-bareng ngurip-nguripi simpul Pocimaya. Untuk capaian-capaian yang lebih luas, harapan-harapan yang lebih luas, lebih hebat lagi, mungkin itu koordinator yang punya plan, rencana seperti itu. Keinginan saya nyong bisa membersamai karo adik-adik nyong bahasanya adik-adik nyong karena umur mereka di bawah saya semua. Bisa membersamai adik-adik nyong, dulu-dulu nyong. Itu bagi saya luar biasa, Mas. Paling itu aja sih, Mas. Bisa membersamai itu, wis. Atau mungkin karena apa ini? Tidak ada keinginan yang begitu muluk-muluk banget, maka nothing tulus harus berjalanan partainya. Pocimaya ora kudu kayak Kenduru Cinta, Pocimaya ora kayak kudu Padang Bulan, Pocimaya ora kayak kudu Moco Falsafat. Pocimaya kayak Pocimaya. Dengan karakter yang dibangun seperti itu ya usah berjalan seperti itu aja. Kalau kemudian mengambil sesuatu yang baik dari simbol-simbol besar lainnya yang monggo kerso. Cuman kan karakternya ya kalau menurut saya karakternya Pocimaya karakter Pocimaya sendiri. Seperti itu, Mas. Dalam pembicaraan ini poinnya yaitu yang tadi sudah dibilangkan sama Pak Nahar, kalau tidak bisa apa-apa
minimal jangan menjadi ruwet atau menjadi sebuah kerikil dalam sebuah organisasi. Kalau tidak bisa apa-apa ya minimal jangan jadi permasalahan di dalamnya. Terima kasih untuk ngobrol talk kali ini. Saya Oki Wibisono. Nahar. Cukup sekian. Terima kasih. Bertemu di ngobrol talk selanjutnya. Terima kasih Pak Nahar.